wilayah Ambulu dan ujung selatan wilayah Grendel. Gunung Kapur. Enggak, lanjut. Jadi ini kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Ada pembukaan, ice breaking, materi, ada diskusi nanti, presentasi dan refleksi. Lanjut Pak, di play. Jadi meskipun ini untuk anak PAUD, untuk guru-guru PAUD, saya rasa guru-guru SMA juga akan senang mengikuti kegiatan ini. Bisa di play Pak itu video. Mohon Bapak Ibu semuanya berdiri. Wah. Yang cowok juga berdiri. Ya. Bapak Ibu semuanya berdiri. Berkat semangat ngobrol. Hilang aja. Jadi saya ingin Bapak Ibu di sini menyampaikan kesepakatan belajar kita hari ini. Jadi agar kegiatan hari ini kita sama-sama enjoy, kita sama-sama senang dan tidak ada yang dan kesepakatan ini bukan berasal dari saya atau Pak Imron, jadi dari Bapak Ibu guru sendiri. Mungkin bisa dimulai, siapa yang ingin memberikan saran? Tulis. Ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira nanti dalam kita kan minimal 1 jam, maksimal 2 jam, mungkin 1,5 jam selesai. Kesepakatan belajar yang akan kita laksanakan dulu, kira-kira apa biar nanti ini berjalan lancar, hikmat dan segera selesai. Itu seperti itu. Jadi kalau masih bertanya kesepakatan belajar itu seperti apa, jadi misalnya begini, kegiatannya serius tapi santai, misalkan seperti itu. Terus misalnya kalau di kelas dengan murid bisa kita menggunakan Bu apakah boleh minum saat kegiatan, nah itu bisa kita tuliskan dalam kesepakatan belajar, boleh minum seperti itu. Atau Bu apa boleh ke kamar mandi saat pembelajaran gitu. Nah boleh ke kamar mandi kalau memang urgent seperti itu. Dianggap ya kita dalam kegiatan kali ini sama-sama guru. Ya, jadi dalam kegiatan kita 1 jam ke depan bagaimana kesepakatan kita supaya kegiatan ini berjalan dengan nyaman. Boleh makan, boleh minum. Nah, ini seperti itu. Betul. Boleh makan, boleh minum. Boleh kamar kecil.
makan, boleh Sama pas di kelas itu loh. Monggo Bu Made. Disiapkan makan, disiapkan minum. Jom, ya. Nggak enak nih. Kak jawab. Kak dijawab. Nggih. Boleh. Jadi dalam pertengahan pelajaran boleh menyambangi muridnya dulu. Nanti kembali lagi boleh. Termasuk izin ke toilet yang tadi boleh. Kalau itu sih Mas. Nggih. Mas Imam. Waktu Bapak Ibu guru menjelaskan memberi materi, mengenalkan depan misalnya kalau ada anak main HP atau ngomong sendiri, dikasih sanksi, nyanyi misalnya. Oh iya, itu nanti akan kita jelaskan dalam materi. Ini kan kontra ya yang sekarang ini loh. Ya, Kita yang kesepakatan. bukan di kelas. Di kelas ini, di kelas. Nggih, kesepakatan Ustaz. Tapi sekarang untuk yang kita yang di kelas ini dulu. Kita anggap ini kelas. Ketua kelasnya kan Pak Somad umpamanya. Ketua kelasnya Pak. Iya nanti Pak Fungsi. konsumsinya ada itu. Siap. Siap. Oke, berarti bisa disimpulkan Pak kesepakatan belajar kita. Ini saja yang sudah ada itu nanti kita ganti. Oh tidak ditulis. Berarti kesepakatan yang pertama adalah boleh makan dan minum, bawa sendiri-sendiri sementara. Yang kedua boleh izin keluar, mungkin ngajar, ngedangi kelasnya atau ke toilet ya. Seperti itu. Cukup angkat tangan aja, tidak perlu masuk ke depan izin. Kalau malah sungkan mungkin. Nah itu. Terus boleh sekali door prize ya. Ya, ini Senjata tajam. Ada pisau set. Kayak sales lah saya ingin melihat 2. Terus apa yang lagi? Oh anu. Main 6. Ya. Nanti ini udah kita sampaikan ketika nanti ada sesuatu yang harus disampaikan oleh peserta. Biar semangat pesertanya nanti. Nanti akan kita bagikan. Oke? Masuk. Oke, bisa lanjut ya. Lanjut, Bu, monggo. Nah, ini kita mulai pemanasan. Bapak Ibu guru di sini, apakah ada yang sudah memahami apakah yang dimaksud dengan disiplin? Monggo Pak Widi. Derek, Pak. Kan dia terus dicatat. Lah nggih. Boleh di sini nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya, disiplin itu kan secara definisi menurut saya, jadi melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Oke. Apalagi kalau menurut saya disiplin, nah, itu bisa saya uraikan menjadi DISIPLIN. Orang disiplin pasti punya dedikasi, dia idealis, dia sportif, bisa introspeksi, peduli, loyal, melaksanakan dengan istiqomah, dan itu semua bisa terwujud dengan niat. Terima kasih. Terima kasih jawabannya luar biasa. Langsung berpas kabeh. Disiplin itu poin-poin. Video ya. Oke, jadi pemahaman sesuai dengan pemahaman kita bahwa ketika disiplin itu kita bertanggung jawab, gitu Pak ya. Nah, kemudian bagaimana dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan murid? Monggo Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lakukan untuk mendisiplinkan murid, yang pertama membuat peraturannya. Yang kedua memantau pelaksanaannya peraturan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga saya harus memberi contoh. Jadi peraturan ada, peraturan dipantau pelaksanaannya. Kemudian kita juga memberi contoh.
Semoga dengan itu bisa terwujud disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas Oma boleh yang nomor 3? Nomor 1 aja. Loh, Berdua. tiga. Ya nomor telu kok. Tiga. Keyakinan. Loh, enggak, saya nomor 2 mau nambahin, Bu. Oh, nambahin nggih. Berarti dompetnya separuh. Pokoknya dikeiin kok aku. Lagi ngewis. Nah, ini. Jadi kalau saya di kelas itu bagaimana mendidik siswa, kita kan sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Tadi itu. Ada seperempat. Ya. Jadi dasarnya adalah kesepakatan dengan siswa. Yang pertama selain aturan yang berlaku di sekolah. Jadi disiplin di kelas itu dasarnya adalah apa yang menjadi kesepakatan dengan siswa. Jadi kesepakatan berbuat boleh pakai HP pada saat hanya untuk pembelajaran, tidak boleh digunakan untuk lain, itu misalnya. Berarti apabila anak pakai HP untuk delok game, berarti kan sudah melanggar, sehingga ada konsekuensinya. Salah satunya itu. Terima kasih Bu, Don Presnya jangan lupa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Somad. Ternyata sudah kita semua sebenarnya sudah melaksanakannya. Namun mungkin nanti kita bisa review lagi sesuai dengan materi kita pada pagi ini. Nah, kemudian setelah ada disiplin tadi, bagaimana cara mendisiplinkan murid, tadi ada peraturan, ada keyakinan. Nah, di sini yang dimaksud dengan keyakinan itu apa? Saya. Monggo. Mungkin ada. Cara nomor bisa. Ya. Ini tentang keyakinan. Berarti tentang pikiran, perasaan, hati yang kita miliki untuk meyakini sesuatu, yaitu dengan menggabungkan antara pikiran dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat atau apa yang kita peroleh, yang kita lihat, yang kita rasakan. Nah itu. Jadi ini berkaitan dengan pikiran, perasaan, hati dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat atau diri kita masing-masing. Luar biasa sekali itu. Jadi sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap. Ada nilai-nilai yang ada kita yakini bahwa itu benar, mungkin seperti itu. Nah kemudian ini yang tidak kalah penting tadi Pak Fatul menyampaikan ya, kalau tidak mengikuti, tidak sesuai dengan kesepakatannya tadi ada hukuman. Lah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Monggo. Oke, monggo. Gimana? Hukuman dengan konsekuensi enggak? Untuk menurut saya tak nyari di Google ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan karena sebagai akibat daripada pelanggaran penyimpangan peraturan tertib yang telah ditetapkan. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu akibat yang harus diterima sebagai hasil daripada tindakan. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi mungkin bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu ada sarjananya, namanya sarjana hukum. Konsekuensi tidak ada sarjananya, tidak ada sarjana konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang kita terima akibat perbuatan kita. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang kita terima akibat pelanggaran kita. Akibat kesepakatan yang kita buat. Konsekuensi. Konsekuensi itu kalau tidak cepat dengan konsekuensi. Hukuman itu bersifat normatif, konsekuensi bersifat Jadi kalau hukuman itu kira-kira datangnya dari siapa? Dari belakang ada yang angkat tangan. Oh iya, monggo. Iya. Tolong kasih jalan dulu, kasih jalan. Enggak. Kalau hukuman itu dijalani karena terpaksa. Hukuman dijalani karena terpaksa. Dengan terpaksa. Tapi kalau konsekuensi sama dengan hukuman juga Pak Indra, tapi kalau konsekuensi itu lebih dengan kesadaran pribadi.
Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau konsekuensi itu kita menyadari gitu ya. Kalau hukuman kadang terpaksa. Nah, mau tidak mau harus dijalani. Nanti akan dijelaskan lebih dalam di Lanjut. slide berikutnya. Nah, ini ada disiplin dan kebajikan universal. Nah, disiplin tadi yang sudah Pak Wibi jelaskan artinya bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita itu bertanggung jawab terhadap segala yang tindakan yang kita lakukan. Nah, tindakan yang berdasar pada kebajikan universal. Kebajikan universal yang tadi disampaikan sama Bu Lulu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang yang disepakati bersama dan berlaku secara universal. Jadi itu berlaku tidak hanya di lingkungan rumah kita saja, tidak hanya dalam keluarga kita saja, tapi itu secara menyeluruh lintas agama, suku, budaya maupun latar belakang. Jadi misalkan di sekolah kita tidak ada kebajikan yang kalau saya percaya Anda tidak percaya. Misalkan begini, kalau datang tepat waktu itu saya percaya itu baik, ternyata ada sekelompok orang merasa itu tidak baik. Nah itu apakah itu kebajikan universal gitu? Nah, harusnya itu menjadi suatu kebajikan universal yang kita yakini bersama. Betul. Contoh sederhananya kebajikan universal itu kalau di kelas gitu kan ya. Tadi membuat kesepakatan kelas itu keluar izin kepada Bapak Guru. Seluruh agama pasti sepakat. Seluruh agama pasti sepakat. Keluar kelas izin kepada guru yang mengajar. Maka itu disebut kebajikan universal yang diakui, diiyakan oleh itu lintas agama, lintas suku manapun pasti sepakat. Apakah ada dari 6 agama Indonesia yang tidak sepakat? Gak usah wis mencolot takdir aja. Gak ada. Mungkin salah satu contoh sederhananya seperti itu. Monggo Bu Rizka. Motivasi perilaku manusia. Ini saya atau jenengan? Pulau Mawar. Tadi kalau Bu Rizka sudah assalamualaikum, saya lanjut saja. Ngapunten. Motivasi berperilaku manusia, Bapak Ibu, kita sepakat bahwa setiap perilaku kita, anak-anak kita atau siapapun pasti didasari oleh motivasi. Ada motivasinya. Anak-anak jahili kawannya juga pasti ada motivasinya. Sekarang Pak Supra nyuting kami ini juga ada motivasinya. Nah seterusnya. Seperti jaringan ikuti di sini juga ada motivasinya. Semua pasti ada motivasinya. Di antaranya adalah 3 motivasi ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena tadi dipaksa. Seperti yang disampaikan tadi masuk hukuman. Wah, saya kalau datang terlambat nanti akan kena sanksi. Nah itu karena yang pertama. Berarti dia datang tidak terlambat karena termotivasi oleh hal yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kalau datang terlambat nanti ketemu Pak Sis umpamanya. Pasti nanti dilihat, pasti nanti dicatat dan sebagainya umpamanya. Nah, itu masuk ke sini. Kemudian berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu pernahkah ketika di kelas nanti siapa yang bisa mengerjakan nomor sekian saya kasih bonus. Nilai langsung 90,5 bagi 4. Kan habis nilainya. Itu adalah dia mengerjakan sesuatu demi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, siapapun itu. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya seperti ini. Saya seperti yang tadi belum apa ya, bener Bu Dalulu tadi seharusnya doorpass tidak saya tampilkan dulu. Jadi ketika menjawab benar-benar karena ingin aktualisasi diri, karena bukan karena imbalan, bukan karena saya hukum, kan gitu. Jadi kan nanti dalam kelas juga demikian kan. Anak-anak menjawab itu bukan karena dia takut dihukum kalau tidak menjawab, atau bukan karena dia ingin nilai yang bagus, tapi benar-benar memang saya bisa menjawab seperti itu. Nah, dari 3 motivasi ini, nanti yang mana yang paling enak kita terapkan kepada anak-anak kita di kelas? Nanti ya, kok ditinggal? Oke, monggo next. Seperti ini lebih lengkapnya Bapak Ibu di sini hukuman, kemudian konsekuensi,
Yang berikutnya restitusi. Kecil, saya yakin jelas terlihat, tapi terbaca Bu. Kalau dari belakang terlihat, terbaca. Nah ini yang nggak tahu. Hukuman harus terjadi karena anak tersakiti, Bapak Ibu. Oke, mendapat keadilan buat tidak nyaman murid dalam jangka panjang paksaan, mengontrol anak dengan penguatan negatif, mendorong menyalahkan diri murid, membenci peraturan konsep diri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian aturan biasanya dibuat oleh guru. Sudah ditutupi ya. Oleh Ki Hajar Dewantoro. Tuturnya dari kan belakang. Yang pertama, Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya Mawon Karso tuturi Handayani. Oleh Ki Hajar Dewantoro itu dibuat sebelum merdeka, Pak. Tapi masih sangat linear dan masih sangat enak diterapkan di era milenial seperti ini. Salah satu poinnya adalah di guru-guru merdeka. Ini kita ambil satu aja, sedikit aja dari guru-guru merdeka, bahwa pendidikan adalah menghamba kepada murid. Wah, ini kemarin pas kita seperti itu sama juga. Akan pikir menghamba kepada murid. Masa guru disuruh menghamba kepada muridnya? Nyembah dan sebagainya. Padahal Indonesia memang darurat literasi, darurat membaca, menghamba kepada murid. Pendidikannya bukan guru menghamba kepada murid, tidak ada. Jadi pendidikan menghamba kepada murid. Bagaimana membuat murid itu nyaman. Kemudian seluruh tujuan pendidikan dasarkan pada kepentingan murid dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan hukuman ini, tidak ada hukuman yang kemudian diberikan tanpa koordinasi, tanpa alasan bubar jalan gitu. Tidak ada. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa kesepakatan, tanpa pemberitahuan. Datang pakai sepatu putih, langsung copot. Kamu seharian tidak pakai sepatu umpamanya. Itu bentuk hukuman. Yang kata fisik, nanti yang fisik disawanani mama, dilolok nih misalnya. Yang tanpa kesepakatan. Kalau konsekuensi, ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat tidak nyaman dalam jangka pendek, korban kadang terabaikan, penguatan hanya berjalan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring, murid menghormati peraturan sebagainya, sampai dengan di bawah itu membantu dengan peningkatan peraturan. Konsekuensi biasanya disepakati dulu di awal. Oke, sebenarnya masih mahal. Besok kalau sampai masih pakai sepatu putih, maka sampean akan apa? Saya tidak pakai sepatu Pak, saya lari Pak, saya memberikan sampah Pak. Seperti itu. Itu konsekuensi. Atau kalau datang terlambat maka gerbang ditutup, tidak boleh masuk. Itu konsekuensi. Hukumannya apa? Kadang malah di kombinasikan antara hukuman dengan konsekuensi. Sudah disuruh pulang, nanti kita masih kasih hukuman apa? Tulis alfa. Itu betul hukuman. Itu harus fisik. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini Bapak Ibu merupakan pilihan penguatan jangka panjang. Korban mendapatkan ganti masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab akan berlakunya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol konsep diri kuat, murid mengontrol dirinya dengan sendiri. Dibuat oleh murid sendiri, guru menguatkan dengan keyakinan kelas. Ada tadi di awal keyakinan kelas. Kalau tidak kesepakatan belajar, nanti ada keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau di kelas membuat kesepakatan kelas, ayo. Nanti selama pembelajaran Bapak tidak boleh menggunakan HP. Selama pembelajaran Bapak tidak boleh ada yang tidur. Itu dilimpahkan lagi kepada anak-anak dulu. Anak-anak enak enggak kalau nanti ketika belajar sama tiba-tiba HP-nya berbunyi atau satu tidur dan sebagainya, arahnya ke sana. Nah, itu kesepakatan belajar. Nanti para wali kelas akan membuat kesepakatan kelas. Apa contohnya yang disepakati oleh semuanya? Tidak boleh kalau di SD dan sebagainya kan tidak boleh lari-lari di kelas, maka gunakan bahasa yang positif. Nanti cara mengatur bagaimana bahasa positifnya ada juga di slide-slide berikutnya. Gak oleh pelayon dulu kelas. Kan seperti itu disepakati bersama, itu kesepakatan kelas. Nanti wali kelas yang buat. Kemudian taati jadwal piket dan sebagainya. Itu nanti dibuat oleh wali kelas dengan siswanya. Itu namanya kesepakatan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi itu kita nanti munculkan ketika anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran.
Bagaimana dengan teori segitiga restitusi? Nanti di halaman berikutnya akan saya sampaikan satu materi tersendiri tentang teori restitusi, karena ini kaitannya dengan bimbingan konseling biasanya. Jadi tanpa menghukum, tanpa memberikan konsekuensi, anak dengan sadar, oh saya sudah melanggar ini, maka apa yang harus dilakukan? Fokusnya adalah kepada bagaimana penyelesaian masalah. Orang bilang, kalau kita fokus pada masalah, masalah akan terus datang, tidak akan selesai. Tapi kalau fokus bagaimana penyelesaian masalah atau solusinya, masalah akan terselesaikan, hal positif akan muncul. Seperti contoh, banyak nanti kita di segitiga restitusi, dan contoh permasalahan nanti akan dibagikan kepada jenengan. Itu seperti itu. Kecepatan enggak? Tadi ya, apa itu keyakinan kelas? Bu Rizka bisa dibantu saya? Untuk mengira. Apa itu keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan dan aturan kelas tadi? Bagaimana membuat keyakinan kelas? Monggo. Oke, jadi tadi di awal itu ada kesepakatan belajar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita boleh makan dan minum seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu lebih luas lagi. Jadi karena tadi mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, maka keyakinan kelas kita itu seperti apa? Misalkan kita saling menghormati, seperti itulah. Dan keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Jadi tidak ada tulisan kalimat tidak boleh menggunakan HP, misalkan seperti itu. Berarti kita harus mencari kalimat positifnya seperti apa. Nah, di sini ada perbedaan keyakinan, kesepakatan dan aturan kelas. Tentu saja yang paling atau yang lebih enak itu yang mana? Keyakinan, kesepakatan atau aturan? Kesepakatan. Keyakinan, kesepakatan atau aturan? Kesepakatan kelas. Kesepakatan. Tadi kembali ke slide sebelumnya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imron. Di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau tadi ada kesepakatan itu berarti masuk ke konsekuensi. Nah, kalau keyakinan maka kita sudah masuk ke dalam restitusi. Jadi kalau kita sudah yakin maka kita tidak perlu lagi menjadi seorang penghukum atau menjadi seorang pemantau, karena kita sendiri sudah meyakini, oh yang saya lakukan itu tidak tepat, oh berarti saya harus melakukan ini. Itu sudah muncul dari dalam diri kita masing-masing atau dari dalam diri murid kita. Jadi kembali lagi yang tadi Pak ada keyakinan, kesepakatan dan aturan kelas. Maka aturan itu tadi masuk ke hukuman, kesepakatan itu ada konsekuensi, dan dalam keyakinan ada yang namanya restitusi. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Lanjut. Nah, ini adalah cara untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi benar-benar apa yang ingin kita rasakan di dalam kelas itu, apa yang ingin kita rasakan dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas antara satu kelas dengan yang lain itu tidak sama. Karena apa? Karena yang ada di dalam kelas itu terdiri dari individu yang berbeda. Jadi misalkan di kelas 10.1 itu anaknya sudah saling menghargai teman, maka kita tidak perlu lagi membuat sebuah keyakinan kelas bahwa kelas kita akan saling menghargai, karena itu sudah diterapkan di kelas itu. Jadi maka kita harus mencari hampir seperti visi ya. Jadi apa yang ingin kita capai dari kelas kita itu, kita ingin mewujudkan kelas kita itu seperti apa, maka kita tuangkan dalam keyakinan kelas ini. Jadi misalkan masih banyak anak-anak misalnya kelas 10 itu masih dari SMP ke SMA suka jadi temannya gitu. Maka keyakinan kelas kita misalkan saling menghormati seperti itu. Kalau misalkan ada teman yang menjawab kok terus ditertawakan, nah berarti saling menghargai seperti itu. Terus misalkan ada yang jahil suka menyembunyikan barang-barang temannya, berarti kita harus saling menjaga barang milik sendiri ataupun orang lain. Jadi seperti itu bentuk-bentuk keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal tadi
tadi, nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita yakini, kemudian dibentuk dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat negatif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu muluk-muluk. Jadi apa yang ingin kita capai dulu. Misalkan, oh ini kelasnya kurang disiplin, berarti keyakinan kelas kita adalah mewujudkan kelas yang disiplin, seperti itu. Tepat waktu atau mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan, mungkin seperti itu. Terus misalkan di kelas itu anak-anak nggak sulit melaksanakan piket, nah berarti itu yang kita ingin tuju dulu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, ya sama seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah jadi tugas kita sebagai di sini kalau di pendidikan guru penggerak itu di awal modul kita itu ditekankan bahwa sebagai seorang guru kita itu sebagai penuntun murid. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sis, Pak Imam Sacori menjadi guru among. Jadi ngomong ke mahasiswa tadi kan begitu. Nah sama kita sebagai guru itu juga punya prinsip among. Jadi kita ngomong murid bagaimana murid itu bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran sesuai dengan kalau di sini dibahasakan sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu bagaimana lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan di SMA Negeri Unggulsari itu berbeda dengan lingkungan di SMA Negeri 2 Tanggul. Bagaimana latar belakang masyarakatnya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana kearifan lokal yang terjadi di situ. Jadi kita sesuaikan. Kemudian kodrat zaman bahwa kita yakin ke depan kebutuhan kita terhadap teknologi itu sangat luar biasa. Maka kita juga tidak boleh menutup akses teknologi kepada murid kita. Kita tetap memperkenalkan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita nantinya bisa menuntun murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Dan tujuannya tadi Pak Imron bilang bahwa kita itu menghamba pada murid. Jadi benar-benar kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran seluruhnya adalah demi kebutuhan murid. Seperti itu. Jadi bukan kalau murid berbuat sesuka hatinya merdeka gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi merdeka itu berarti dia mendapatkan pembelajaran yang bermakna sesuai kebutuhannya, sesuai kodratnya. Supaya apa? Supaya mereka nanti menjadi manusia yang merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa manusia yang merdeka itu adalah manusia yang bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi nanti mereka dewasa itu dia sudah tahu kalau dia punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, bahwa kalau saya melakukan hal negatif maka ini tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dia sudah sadar. Kemudian dia bisa mandiri. Mandiri itu seperti tadi, dia tidak lagi bergantung pada orang lain. Bergantung orang lain termasuk juga ketika ada orang lain yang mengontrol dia. Apakah dia melaksanakan sesuatu itu karena imbalan, ataukah dia melaksanakan sesuatu memang benar-benar sudah dari dalam dirinya. Nah itu yang menjadi tujuan kita dalam kurikulum merdeka itu, mewujudkan murid yang menjadi manusia yang merdeka. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila keyakinan kelas yang pertama kita buat itu sudah tercapai, maka itu bisa dihapus dan diganti dengan keyakinan yang baru gitu. Jadi bukan dalam 1 tahun pembelajaran itu keyakinannya tetap gitu. Berarti kan sudah tercapai, ya sudah kita hapus, kita buat keyakinan yang baru. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini ada contoh keyakinan kelas. Di kelas 1, setiap anggota perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi kalau di kelas 1 itu kan masih mulai SD masih baru masuk ke
pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi harus senang seperti itu. Nah, kalau di kelas 5 saat jam ketiga dimulai. Nah, di kelas 5 ini mulai muncul senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, itu berarti misalkan di kelas kita itu anak-anak masih malu-malu atau belum bisa menunjukkan potensinya, maka keyakinan kita senantiasa menjadi diri yang terbaik. Bagaimana kita membantu murid mewujudkan itu. Nah, terus percaya dan menghormati orang lain serta menjaga barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di kelas 7 sudah berbeda lagi. Di situ ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi kebutuhannya di kelas 7 sudah berbeda dengan di kelas 5 dan di kelas 1 tadi. Yang di kelas 7 ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Biasanya ini kalau ada kerja kelompok atau seperti apa, anak-anak itu biasanya pengennya kelompok dengan teman-teman terdekatnya, misalkan seperti itu. Ya, akhirnya kita memiliki keyakinan kelas bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, karena ada beberapa murid yang pernah saya temui itu dia yang insecure sendiri, padahal temannya itu tidak merasa meminggirkan dia, tapi dia merasa tidak ditemani gitu. Nah, itu perasaan dia sendiri, maka boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan satu keyakinan sekolah. Jadi lebih bisa diterapkan di sekolah kita. Lanjut, Pak. Nah, tadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi ada yang melatar belakangi, ya seseorang melakukan sesuatu ada karena takut dihukum, ada karena ingin mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia yang kita harus tahu bahwa murid-murid kita itu juga punya ini. Kita juga punya ini. Jadi sama, kita dan murid itu sama-sama memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, makanan, rumah, dan juga kebutuhan seks. Dan jadi Bapak Ibu juga mulai aware lagi dengan adanya pendidikan seks yang mungkin belum, anak-anak itu mungkin tahu tapi sedikit akhirnya mencoba-coba. Itu juga kita juga gali apakah murid-murid kita sudah mulai membutuhkan edukasi terkait hal itu. Nah, itu kita juga perhatikan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan diterima. Jadi sama seperti kita, kalau misalkan kita masuk kelas gitu ya, kita ingin anak-anak itu, murid-murid itu menyukai kita, menyayangi kita. Sama sebaliknya, murid-murid itu juga punya kebutuhan bahwa dia ingin disukai sama gurunya, pengen disayangi sama gurunya, pengen disayangi oleh teman-temannya. Nah, terkadang ada permasalahan di rumah. Di rumahnya itu mereka sudah punya latar belakang permasalahan keluarga, dia kurang kasih sayang gitu ya. Berarti dia ingin mencurahkan itu di sekolah. Terkadang murid itu mencari-cari alasan supaya dia diperhatikan orang lain, misalkan gitu. Mencari-cari alasan, mencari-cari perhatian. Aslinya pengen disayangi gitu. Aslinya lah. Terkadang kita tidak peka apakah sebenarnya murid ini menjadi troublemaker itu karena apa? Oh, ternyata dia ingin memenuhi kebutuhannya tentang ini, cinta dan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi terkadang ada murid kita atau bahkan kita sendiri pengen kemampuanku ini diakui oleh orang lain gitu. Ini loh aku gitu. Nah, terkadang murid itu ada yang seperti ini. Sering muncul misalkan, saya saja Bu, saya saja. Terus akhirnya dia terlihat mendominasi ya, karena
dia ingin dianggap berharga. Biasanya maunya pengen jadi pemimpin dan akan kecewa jika dia melakukan kesalahan. Itu kebutuhan dasar kita. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika kita mewujudkan tadi kesepakatan belajar, keyakinan kelas, itu kan berarti kita menggali ini kebutuhan dasar kebebasan. Bagaimana sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana menurut kita semua? Gitu. Oh ternyata boleh makan dan minum. Nah kalau di kelas dengan anak-anak bagaimana kebebasannya, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu tidak tiba-tiba anak-anak sekarang kita membuat kesepakatan kelas, guru sudah tuliskan ini kita tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh izin ke toilet, nah seperti itu. Akhirnya mereka tidak memiliki kebebasan, tidak kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya menikmati apa yang dilakukan. Suka bermain, suka melucu, bergurau, dan menggemaskan. Nah, ada yang biasanya di kelas gitu ya, sukanya melucu. Pak Imron. Tapi nggak menggemaskan. Nggak menggemaskan lah. Jadi itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Oh aku ini pengen lucu, melucu, pengen aku itu bahagia kalau orang-orang bilang saya itu lucu. Gitu. Jadi apa yang dilakukan murid kita atau yang kita lakukan sebenarnya kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Gitu. Jadi ketika murid-murid bisa melakukan sesuatu maka kita harus menggali sebenarnya kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi sama murid. Nah ini kembali lagi tadi yang sudah disampaikan Pak Wibi, Pak Somad dan Pak Saiful. Ternyata ini juga baru ditemui dalam pendidikan guru penggerak ini. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Nah berarti kalau kita ingat tadi yang jawabannya Pak Saiful itu sebagai apa Pak? Sebagai pemantau ya, karena tadi sudah ada kesepakatannya. Kemudian Pak Saiful tadi mengontrol apakah dia sudah sesuai dengan kesepakatannya. Nah, kurang lebih seperti itu, maka kita lebih dalami lagi. Next Pak. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, ini ternyata masuk ke dalam sebuah perilaku kontrol negatif. Jadi tipe guru penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk dapat menekan dan mengontrol muridnya dengan caranya sendiri. Gitu. Mungkin sering kita temui atau pernah kita rasakan dulu waktu sekolah gitu. Pak gurunya bu gurunya wis gak mau apa alasanmu sudah tidak mau tahu, yang penting kamu harus melaksanakan hukuman yang diberikan. Gitu. Next. Ada pembuat rasa bersalah. Nah, ini hal baru yang saya pelajari. Ada perilaku kontrol negatif pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu negatif bukan karena kata-kata kita kasar, nada kita tinggi, tapi dengan cara lemah lembut pun, dengan suara lembut ternyata kita bisa memberikan negatif kontrol negatif kepada murid. Jadi misalkan begini. Jadi misalkan Pak Imron membuat kesalahan gitu ya. Le kamu tadi kesini niatnya mau ngapain le? Belajar. Bapak ibumu tadi kamu diberi sangu. Iya. Bapak ibumu kerja apa le? Gitu. Oh jadi petani Pak, buruh tani gitu. Loh padahal kan kamu harusnya belajar dengan giat. Kamu tidak menghargai bapak ibumu gitu ya. Itu kan lembut ya. Nah tapi ternyata itu memberikan efek negatif pada anak. Jadi ternyata ini masuk ke dalam perilaku kontrol negatif. Saya baru tahu juga. Next, yang ketiga sebagai teman lah. Enggak, terus piye gitu.
Ditunggu, nanti ada action, ada klimaksnya Pak. Ya, sama Pak. Jadi kita waktu kemarin belajar itu juga, ternyata ini banyak sekali hal baru yang sebenarnya kita sudah temukan di lingkungan kita, bahkan kita sering lakukan. Ternyata ada dasarnya seperti ini. Kemudian ini yang sering kalau sebagai guru SMA, sebagai teman, ya padahal yang saya tahu sebelumnya kita itu sebagai guru ya harusnya menjadi sahabat murid gitu ya. Nah ternyata menjadi sahabat murid itu ya memang memberikan kontrol positif, tetapi ada negatifnya juga, ada sisi negatifnya. Jadi kalau sebagai murid ini kita memposisikan diri menjalin hubungan baik dengan murid layaknya sebagai seorang teman. Jadi ketika ada murid melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tadi, kita itu biasanya ya, wes gak apa-apa, wes tenang ya wes, gak apa-apa tenang ya wes, yang penting besok gak ngene mana yo. Nah itu membuat murid merasa oh ya wes gak apa-apa gitu lah. Negatifnya adalah murid akan merasa ngenteng nih, istilahnya ngenteng nih. Oh alah, lek karo Pak Imam Topik wis gampang wis, misalnya gitu. Gampang wis. Nah, selanjutnya ada sebagai pemantau. Jadi ini adalah sebagai pemantau yang tadi Pak Saiful sudah lakukan, mengawasi perilaku muridnya berdasarkan pada aturan yang berlaku dan konsekuensi jika melanggar. Jadi kita sudah membuat kesepakatan, kemudian kita sebagai guru tinggal mengontrol saja apakah murid sudah melakukan sesuai kesepakatan atau belum. Kita akan mengontrol, akhirnya juga ada sisi negatifnya. Nah, yang baik ada lagi ini satu posisi kontrol sebagai manajer. Tipe guru manajer mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya lah. Monggo yang punya banyak masalah. Oke, melanjutkan saja sambil Kak breaking lagi. Bapak Ibu, begini terkait posisi kontrol sebagai guru. Tadi ada 5 nih, mulai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini memang menurut versi kurikulum Merdeka Ki Hajar Dewantoro ini yang paling baik. Kenapa begitu? Bapak Ibu, kita kembali lagi ke apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah dipikirkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa Bapak Ibu guru adalah sebagai penuntun, Bapak Ibu, sebagai penuntun siswa. Tadi disampaikan oleh Bu Rizka, pembimbing, penuntun, seperti itu ya. Contoh begini, di dalam pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak, bahwa ketika Pak Tani itu menanam jagung, maka tidak bisa seorang petani kemudian memaksa si jagung ini buahnya adalah padi, apalagi langsung duit. Bisa. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana merawat tanaman ini, kasih asupan gizi yang baik sehingga dia tumbuh dengan subur, gemuk, kemudian berbuah dengan baik, dijaga. Sama, siswa juga demikian dalam pendidikan guru penggerak. Sama, kita diibaratkan seperti itu. Coba ada pertanyaan, masuk murid dipadani karo tumbuhan, ndak, apalagi sama hewan. Ndak, Bapak Ibu. Hanya filosofinya seperti itu. Kita mendidik murid tidak bisa merubah kodrat anak itu nanti seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menuntun dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hanya seperti itu. Sehingga ketika siswa bermasalah pun, posisi kontrol yang dilakukan oleh guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mempertanggungjawabkan dari sisi apa,
Jadi siswa akan mengetahui salahnya dia di mana dengan berdasarkan yang awal tadi, kesepakatan kelas, kesepakatan belajar, kesepakatan sekolah seperti itu. Kemudian kita memberikan dukungan kepada murid untuk menemukan solusi dari masalahnya. Siswa sendiri ya nanti bagaimana dia menyikapi permasalahannya. Dengan cara apa? Nanti ada teorinya, teori segitiga restitusi. Sebenarnya kalau di bimbingan konseling ini sudah sering diterapkan. Cuman ini ada versi sederhananya yang bisa diterapkan oleh walaupun bukan guru BK. Jadi seperti oleh guru SD, SMP termasuk jenengan semuanya nanti bisa menggunakan itu ketika menghadapi atau menemukan siswa bermasalah. Oke, Mas, kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga ini kita tahu ujungnya kan bertemu. Lek gak bertemu berarti bukan segitiga. Lek gak segitiga itu bertemu, ujungnya bertemu. Maka seluruh segmen, seluruh bagian dari segitiga ini maka berkaitan dan harus tuntas. Selesai, tuntas. Contoh, kita ambil yang pertama, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan ketika menemukan siswa bermasalah adalah kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Apa sih kok mencolot pagar dan sebagainya. Kita validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya mencolot pagar karena mau beli nasi. Namanya. Adakah cara yang lebih efektif beli nasi selain mencolot pagar? Mencolot apa? Masih tetap mencolot, ganti yang lain. Gawe ondo sampai rubuh. Ngamuk Pak Ibu, ganti sekarang. Itu. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian kita kuatkan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Iya Pak, karena begini-begini. Iya, seandainya saya seperti itu mungkin juga akan melakukan hal yang sama seperti sampean. Pitik kalau kelaparan kan juga tawur kan gitu. Tapi warak kali. Nah, sama. Manusia yang lain, Bapak Ibu guru juga kan sama ketika menghadapi masalah seperti sampean. Justru sampean masih baik karena hanya lompat pagar kemudian balik. Tidak lompat pagar terus menghilang. Ini kita kuatkan dulu kepada siswa. Kenapa segitiga lagi? Itu tidak boleh terpotong. Kalau terpotong, mari unu sampean tinggal karena dipanggil kepala sekolah, dipanggil siapapun, selesai sudah. Maka anak ini merasa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar. Itu bahayanya. Makanya dibuat segitiga. Lanjut langsung yang kedua, kita lanjutkan. Kita tanyakan kemudian, menanyakan keyakinan kelas apa kalau itu di kelas, kalau di sekolah di luar, keyakinan di sekolah yang mana yang sudah sampai melanggar, yang sudah tidak sesuai. Keyakinan kelas mana? Bertanggung jawab. Jika dia tidak bertanggung jawab, lompat pagar, tidak pamit, tidak menghargai orang lain, keluar sekolah tidak pamit, umpamanya. Kita tanyakan, harus sederhana kalau di kelas, kenapa sampean kok tidur? Tanyakan begitu, ya seandainya saya tadi malam itu tidurnya sampai jam 3, pagi pasti saya juga akan sama seperti sampean, saya akan ngantuk. Itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kita kuatkan dulu si anak. Kemudian baru ditanyakan keyakinan apa yang sudah sampean langgar. Padahal kan sudah disepakati menghargai orang lain. Berarti kan menghargai Bapak Ibu guru yang ngajar. Berarti sama tidak boleh tidur dan seterusnya. Itu ditanyakan Bapak Ibu. Baru kemudian kita stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada 3. Setelah yang terakhir tadi, validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir menanyakan keyakinan itu, baru kita tanya apa yang bisa sama lakukan untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Nah, ini juga ada suatu hal yang penting. Dicontoh kemarin ketika pembelajaran guru penggerak di terakhir, saya sampai berbicara panjang lebar. Kenapa? Karena salah satu contoh di situ menyebutkan bahwa anak ini sedang bertengkar sampai pedot benih ya, teman yang lain. Kemudian anak yang merasa bersalah ini, oke, dia mau minta maaf, benahi, tapi belajar jahit. Karena tidak bisa dondong. Belajar dondong sampai setengah hari. Loh,
Saya sampaikan kepada pengajar praktek saya, kalau itu dilakukan di SMA, anak SMA selesai. Semuanya nanti akan melakukan pelanggaran dan dia akan minta belajar jahit, belajarkan pendidikan kalau matematika, biologi, kimia kan situ. Setengah hari. Jika ada efek samping, maka ketika anak memilih dia harus bagaimana memperbaikinya, guru sebagai penuntut di sini harus menunjukkan fungsinya, diarahkan loh. Kalau dibenekno dan dari dewe terus sampai belajar tondo, maka satu hari sama ikut KBM, arahkan untuk solusi yang lain. Sama seperti itu. Contoh, ya sudah, kalau besok biar saya tidak terlambat lagi, saya akan datang lebih pagi jam 5. Loh, podo ae mencolot pagar, kurang dibuka pagar. Kan seperti itu jadi. Akan menimbulkan efek yang lain. Jika di sini perlu Bapak Ibu guru memahami nanti kira-kira apa yang dipilih anak-anak itu menimbulkan permasalahan lain atau tidak. Ini segitiga resolusi. Pertanyaan kemarin adalah apa pernah dipraktekkan yang seperti ini? Kalau guru BK berapa? Pernah. Sering. Bagaimana hasilnya? Hasilnya memang ada, berhasil. Cuman dari tiga resolusi ini tidak seluruhnya kita praktekkan begitu. Kadang kita kombinasi dengan teori yang lain, kita kombinasi dengan teknik yang lain. Ini kan untuk anak-anak biasanya yang sudah langsung enak. Kita tanya umpamanya, kenapa sampai melakukan lompat pagar? Yang langsung jawab karena saya beli nasi itu hanya beberapa orang. Yang lain bulat ya, golek atau mau. Ditambah lagi kadang dia beli nasinya karena bohong, sebenarnya dia lompat karena merokok. Nah ini bagaimana? Maka butuh teknik yang lain. Tapi ini bisa diterapkan ketika Bapak Ibu di dalam kelas. Kenapa kok ngantuk? Kenapa kok tertidur? Kenapa kok sampai jewit kancani dan sebagainya? Apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika dia melompat pagar, apa kebutuhan hidup? Kebutuhan untuk hidup, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Dia butuh makan. Sehingga orang kalau lapar kan tidak sembarang mau. Gitu. Cinta dan kasih sayang. Terus kesenangan ini biasanya sering terjadi di dalam kelas, Bapak Ibu. Ada anak yang aktif banget terus kemudian oleh Bapak Ibu guru tidak terlalu diperhatikan. Besoknya dia malas ya. Itu juga ada. Jadi apa yang ditampilkan oleh anak-anak sebenarnya kalau kita cermati itu adalah bentuk 5 kebutuhan dasar dia. Tinggal nanti apa yang dia tonjolkan, berarti kira-kira apa yang belum terpenuhi. Yang suka mencari kesenangan, gurau dan sebagainya. Mungkin di rumah dia tidak pernah bergurau. Kan gitu Mas Kamil. Ya, kemarin guyonannya begitu, berarti sing doyan pedes, nek mah gak pernah masak pedes. Apa seperti itu? Tidak ada kaitannya dengan itu. Kemarin kita tanyakan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan tentang segitiga restitusi ini, tapi nanti dipraktekkan dengan cara langsung kita coba lihat masalah yang muncul. Mas, next. Di studi kasus. Terus Mas. Kasusnya sudah dibagikan. Oke. Bagi kelompok aja. Bapak Ibu, ini tidak lama lagi, bentar lagi selesai. Kalau kita mau bagi kelompok, angel Bu, kayaknya. Ya, yang dekat-dekat aja, oke? Silakan disimak Bapak Ibu. Itu kasus yang pertama tentang Sabrina. Ya, doorpress nanti. Umroh. Umroh yang malah Panji Gumilang, Indonesia. Ini bisa tanah yang suci. Sudah dibagikan. Tapi mohon disimak. Itu kasus yang biasanya sering terjadi di sekolah kita dan sekolah yang lain. Yang pertama, Sabrina hari ini bangun terlambat. Kemudian buru-buru sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam yang seperti tertera di peraturan sekolah. Nanti mikir ya. Nanti diskusinya sama Pandu ya. Nah, setelah itu dia ketemu Pak Fatkul umpamanya.
Di depan kelas Pak Fatkul memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia tadi terburu-buru sehingga salah mengenakan sepatu. Harusnya hitam, dia pakai coklat. Berarti latar belakang dia orang berpunya, sepatunya lebih dari satu. Wow, kudu jeli sampai di sana berarti. Terus tidak bolong. Pak Lukman, Pak Saiful menanyakan Sabrina, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam terkait warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun buru-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya yang jauh sekali, Pak Fatkul juga telah bersikeras bahwa peraturan yang berlaku adalah seperti itu. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula pakai warna sepatu. Segera buka sepatumu. Kau tidak usah mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Berarti seharian si Sabrina ini tidak memakai sepatu. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman Jajawi, Pak Fatkul kan, agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi salahnya. Namun dalam hal ini karena sudah sesuai aturan, maka Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Bahasa yang santai ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah oleh siapapun dari rumah, ya sudah, kamu tidak usah pakai sepatu seharian di sekolah. Ayo, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu sampai dengan jam pelajaran selesai. Sabrina pun dengan berat hati copot sepatunya, terus diserahkan kepada bapak guru. Seharian dia di dalam lingkungan sekolah tidak bersepatu, sehingga kemudian dia lebih banyak berdiam diri di kelas karena malu. Isi seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kasus pertama. Langsung kasus kedua atau kita bahas dulu kasus pertama? Yang kedua, Ibu Dani ini menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar ini malah tidur-tiduran. Tidur temenan kan terlelap, tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Berita kan begitu. Sing ngantuk, maju. Coba kerjanya nomor 3, tulis. Saya begitu. Fajar pun masih malas-malasan yang majunya. Sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam, meneng, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Loh, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Ayo, kira-kira siapa yang lain yang bisa? Itu ucap gurunya. Fajar pun kembali dulu di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan memang dia. Acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan tak sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam. Dia membisu, dia tidak bisu. Enak. Kasus 3? Piro iki? Kakak dulu. 3. Yang ketiga, ini antara Anto dan Dino. Oh, ini seperti yang saya ceritakan tadi, dia saya pedot. Belum Pak. Dia sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah ada pertengkaran adu mulut nih ya. Kemudian Dino menjadi emosi, terjadi kontak fisik, narik bajunya Anto dengan kasar sehingga 3 kancing bajunya itu terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai, membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, ini ibu-ibu kepala sekolahnya. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, nanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan kepada Dino, apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Padahal ibu tadi, ibu saya kan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan dia
untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah gak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Kalau dilem kan udah terlepas lagi Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Gitu. Dino tanpa ragu-ragu menanggapi menjahit. Wah menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak. Yang mengajari saya siapa Bu? Pak Irfan, guru tata busana. Kemudian Anto mau. Jadi dia menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Dino tadi. Terakhir terlihat kedua anak ini Anto dan Dino ini pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Bapak Ibu, dari 3 permasalahan tadi yang perlu kita diskusikan nanti akan dipandu oleh Bu Rizka. Yang pertama dalam kasus yang pertama, kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Dari ada 5 posisi tadi, Pak Lukman ini terkait permasalahan sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Bu pakai tulisan enggak? Enggak. Ditulis nanti. Oh iya. Bisa ditulis di kertasnya nanti, bisa maju dijelaskan ya sambil presentasi. Maka Bu dipandu ya. Saya angkat dari situ ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu ada 3 kasus tadi masing-masing ada kasus yang berbeda. Monggo silakan dianalisis. Mungkin kita ke posisi kontrol dulu. Jadi posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada dalam kasus itu. Nah, kemudian misalkan yang ini kasus berapa ini? Pertama ya Pak Lukman tadi. Nah, tadi sudah diganti Pak Fatul. Nah itu, misalkan dia menjadi posisi seorang manajer, maka kira-kira apa yang akan dilakukannya? Apa yang dikatakan? Apakah sama seperti yang disampaikan Pak Fatul dalam kasus itu? Apakah berbeda? Nah, kemudian kalau kita adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, jadi kita kepala sekolahnya Pak Fatul misalnya. Nah, apa tindakan kita terhadap Pak Fatul? Bagaimana? Nah, kemudian nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan bahwa sepatu itu harus berwarna hitam. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Fatul tadi mengenai kasus tersebut? Itu hampir sama dengan pertanyaan yang ketiga. Jadi boleh cukup di ketiga saja. Yang kelima mungkin 5 menit cukup ya. Nanti yang bisa menyampaikan hasil diskusinya silakan maju. Satu saja Bapak, sesuai yang saya bagikan tadi. Yes. Pak Fatul. Dari belakang juga boleh. Dopres. Di kasus 1 dulu, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Kemudian 2, ini nanti dijelaskan indikatornya apa ya? Kenapa kok disebut posisi kontrol begitu? Gitu?
Kemudian Pak Lukman ini mengambil posisi, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Kira-kira bila Anda yang jadi kepala sekolah di sekolah tersebut, apa yang Anda sikapi dari Pak Lukman dari permasalahan itu? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kira-kira kebajikan apa yang dituju? Harus berwarna hitam. Kalau tidak boleh berlarian di kelas, maka nilai kebajikannya adalah biar tidak berbahaya, tipe jatuh, tidak bahaya tak? Kalau kita kan anak-anak di SMA itu ya ubur-uburan, tipe belut akhirnya. Gitu. Kemudian bagaimana Anda mencikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, nanti kan sebagian di kasus 2, sebagian lagi di kasus 3. Kasus 1 dulu, ada yang mau disampaikan? Kayak apa ya? Ini cairan saya gelas ini. Gelasnya apa deh? Cairannya sitok. Kalau kurang besok bawakan lagi. Monggo untuk kasus 1. Kasus 1 kita Pak Ibi. Oke. Monggo tepuk tangan. Nanti boleh disikapi oleh guru yang lain. Seandainya permasalahan ini benar-benar terjadi di sekolah kita, anak-anak kan memang kita wajibkan pakai sepatu warna hitam. Nanti apa yang disampaikan Pak Wibi, terus bagaimana menurut panjenengan. Jadi ini benar-benar seandainya permasalahannya terjadi di sekolah kita. Monggo Pak Wibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron, Bu Rizka untuk bisa menanggapi kasus. Ini contoh kasus yang mungkin juga terjadi di sekolah kita. Jadi tadi ceritanya siapa namanya Pak? Lukman, Pak Lukman. Tutu siswa ini. Sabrina yang tidak mengenakan sepatu hitam, alasannya karena tergesa-gesa. Makanya yang perlu diingatkan kepada siswa, jadi ini ketika kita jadi Pak Lukman gitu ya, jadi kita lihat dulu apakah benar memang sekolah itu sudah membuat peraturan kemudian disosialisasikan. Kalau sudah berarti sudah ada komunikasi antara sekolah dengan siswa bahkan pada orang tua. Ketika ini sudah terkomunikasi kemudian peraturan itu dijalankan, ini mestinya sudah tidak melanggar terhadap proses, kan gitu ya, moro-moro dikon mulih moro-moro dan bocah seluruh misalnya, itu yang tidak betul. Jadi ketika Sabrina mengenakan sepatu hitam yang kemudian itu goro-goro tergesa-gesa, ya mungkin si Pak Lukmannya atau Pak Fatulnya tidak serta-merta kemudian percaya atau serta-merta kemudian suruh pulang. Jadi langkah awal Pak Imron, ya karena sekarang itu eranya sudah bisa komunikasi dengan siapa saja, mungkin dikomunikasikan dulu kepada orang tuanya. Apa betul tadi berangkatnya sudah kesiangan dan sebagainya, permasalahannya apa? Itu misalnya karena malamnya diajak kemana sama orang tuanya sehingga tidurnya kemalaman, sehingga bangunnya kesiangan kemudian tergesa-gesa. Itu yang perlu, berarti langkah pertama Pak Lukman harus komunikasi dengan orang tua. Oke Pak. Oke, kalau menurut Pak Wibi dalam kasus ini berarti Pak Lukman ini mengambil posisi apa? Sesuai dengan yang dikasih. Kontrol. Pak Lukman ini di kasus ini berarti dia di posisi apa? Yang jelas karena pemantau positif. Oke. Terus pemantau ya. Kalau begitu apa yang kemudian membuat Pak Wibi beranggapan bahwa Pak
Pak Lukman ini di posisi mantau dari kasih itu, gitu Pak. Ya, melihat kondisi pada waktu itu, saat itu, ya, bahwa alasan Sabrina terlambat, itu tadi kan dikatakan karena tergesa-gesa. Makanya perlu dipantau, dibuktikan apakah benar orang tuanya itu tahu kalau Sabrina itu memang berangkatnya sudah. Betul. Ya, karena mungkin dia mampir di jalan ke rumah temannya dan sebagainya, nah, itu kan perlu dipantau. Apakah benar tadi memang karena segala sesuatu sehingga berangkatnya agak. Berarti Pak Lukman belum menjadi memantau ya dalam hal ini. Kan dia langsung kasih sanksi tuh. Ya, makanya tidak boleh langsung disanksi. Oke, berarti Pak Lukman ini belum di posisi memantau berarti. Berarti Pak Lukman di posisi penghukum. Oke. Alasannya karena tadi. Ya, monggo Pak dilanjut. Yang kedua itu Pak. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan ditujukan kepada Sabrina? Ya, sebagai manajer, mestinya akan menanyakan ya apa penyebab dia terlambat, kemudian solusinya bagaimana. Yang jelas ketika terlambat dan sebagainya, bahwa keselamatan itu menjadi hal yang penting. Keselamatan tetap nomor satu, sehingga ketika harus berburu-buru itu juga mestinya berbahaya terhadap keselamatan, ya. Sehingga yang disampaikan berulang-ulang mestinya ketika besok kamu berangkat sekolah lagi, supaya tidak tergesa-gesa, maka waktu berangkatnya yang harus diajukan, bukan kecepatan sepeda motornya yang ditambah, ya. Lebih awal. Ya, lebih awal. Betul. Jadi harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kira-kira jarak tempuh dari Lenden atau dari Puger ke SMA Ambulsari itu berapa menit, maka harus benar-benar diperhitungkan. Ditambah dengan reserve, kira-kira ketika ada kelambatan berapa menit. Oke. Begitu, kemudian yang ketiga Pak Wibi, kalau begitu seandainya jenengan jadi kepala sekolah, menyikapi Pak Lukman tadi yang di posisi penghukum, kemudian dengan si Sabrina tadi, maka apa yang akan jenengan lakukan sebagai kan top manajemen ini? Ya. Melihat ada guru yang masih menerapkan peraturan seperti itu sebagai posisi penghukum, terus ada siswa yang mengalami masalah seperti itu. Kemudian tahu apa yang dilakukan seandainya jenengan di posisi kepala sekolah seperti itu Pak. Ya. Kepala sekolah tetap harus berkomunikasi dengan Pak Lukman tadi yang memberikan hukuman kepada Sabrina, yang tentunya itu memberikan arahan kepada Pak Lukman bahwa apa yang sudah dilakukan sebenarnya hal yang baik, tujuannya mesti hanya satu, untuk kebaikan siswa itu juga. Namun apa yang disampaikan siswa kepada kita juga menjadi bahan pertimbangan. Walaupun seandainya kita ikuti, sing jenenge alas ki ombo tapi alasan ki ombo juga ada. Tapi apa-apa yang disampaikan oleh siswa juga perlu kita dengar, apalagi ketika alasannya masuk akal. Dan kemudian yang terpenting lagi, itu benar-benar dikomunikasikan, tidak hanya kemudian menjustis bahwa itu salah. Jadi komunikasi itu sangat penting, intinya seperti itu Pak Imron. Dan kemudian pemahaman di awal, penegasan di awal itu juga sangat penting. Jadi ketika siswa harus bagaimana di sekolah kita ini, itu juga harus benar-benar siswa itu paham. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kasus yang kedua, mungkin ada berdua. Monggo. Bu Nastiti sama Mbak Yesi di sebelah sana. Iya. Dipersilakan. Ini yang kedua, Mbak, ibu-ibu semuanya, tentang kasusnya Ibu Dani tadi yang ngajar bahasa Inggris. Pas ya, Bu, bahasa Inggris gini kan ya? Monggo, mic 2 atau mic 1? Mic 2 atau mic 1? Potong separuh bonusnya. Kalau gitu.
Ini terkait dengan kasusnya Ibu Dani yang mengajar bahasa Inggris di kelas, dan mungkin untuk pembelajaran bahasa Inggris dan matematika sendiri juga sering menemukan anak yang seperti ini, tidur-tiduran di kelas, disuruh maju, ketika maju cuma diam menatap papan tanpa ada perasaan bersalah. Jadi, dan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Di sini kami memilih untuk pembuat rasa bersalah. Ini kami mengambil dari pernyataan Ibu Dani yang bagaimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu. Nah itu kan bisa membuat anak untuk merasa bersalah. Dan ini termasuk kontrol yang negatif. Untuk yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kami memilih Fajar masih memerlukan kasih sayang dan butuh diterima untuk dirinya sendiri. Karena dia masih belum menemukan dirinya sendiri yang diterima oleh di kelas. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Mungkin sebelum masuk kelas, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka, bahwa sudah ada kesempatan keyakinan kelas itu bisa diajukan kepada si siapa tadi? Si Fajar. Keyakinan apa yang sudah disepakati oleh kelas? Misalnya memperhatikan guru, menghargai guru di kelas. Bagaimana kalau tidak menghargai guru di kelas, apa konsekuensinya dan apa hukumannya, misalnya seperti itu. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama adalah analisis kenapa Fajar itu tidur di kelas. Karena saya juga pernah di kelas menemui anak yang tidur, saya tanya kenapa, yang bertanya dia menjawab karena semalaman kerja. Ada yang seperti itu, mungkin Bapak Ibu juga pernah menemui seperti itu karena semalaman kerja membantu orang tuanya sehingga di sekolah mengantuk dan tidak fokus untuk belajar. Oke, saya coba. Wayangan nanti tekan isu, dereng sempat babu. Terus yang kedua, analisis proses pembelajaran. Karena saya juga pernah jadi murid ya Bapak Ibu, pembelajaran yang monoton itu juga membuat ngantuk. Kadang-kadang kesirep juga bisa. Nah, gitu. Pak Wibi keluar ya lu. Boten nanti film. Pak Wibi. Oke, jadi menurut kami berdua tidak langsung ke anaknya dulu, mungkin juga perlu peran gurunya bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas supaya semua murid-murid bisa antusias pada pelajaran kita dan tidak ngantuk gitu. Terus apa yang harus dilakukan Bapak Kepala Sekolah? Mungkin didekati si Fajar ini, dan karena dia sudah membuat kesalahan kepada Bu Dani, sebaiknya Fajar minta maaf kepada Bu Dani. Sekian Pak Imron dan Bu Rizka. Oh iya benar Pak, saya nggak pernah ngantuk. Berikutnya langsung ke kasus yang ketiga. Ini pertanyaannya semakin pendek, hanya 3. Tadi yang kasus 1 pertanyaan 5. Yang ketiga ini pertanyaan cuma 3. Cuma ceritanya agak panjang. Dipersilakan. Masih ada lagi? Hadiahnya masih banyak. Loh. Dari kasus yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah atau Bu Suti, hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian?
Monggo, 2 boleh. Tolong kasih jalan Mas, kasih jalan. Tepuk tangan dia. Monggo Bu Asisten biasanya Gulian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sama Bu Evin akan melakukan analisis pada kasus yang ketiga, yaitu kasusnya Anto dan Dino yang bertengkar adu mulut di tengah lapangan yang menyebabkan kancing bajunya sampai terlepas. Oke. Analisis yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah Ibu Surti? Menurut kami, kontrol yang telah dilakukan oleh Ibu Susi adalah kontrol manajer. Karena dari kasusnya Anto dan Dino, di sini Bu Suti tidak serta-merta menetapkan hukuman atau menetapkan hukuman yang harus dijalani oleh Dino. Jadi di sini Bu Suti menawarkan permasalahannya seperti ini, kemudian karena akibat dari pertengkaran itu menyebabkan bajunya bajunya Anto kancingnya terlepas, sehingga menawarkan untuk menyelesaikan akibat dari pertengkaran tadi dengan cara menjahit kancingnya Anto. Kemudian hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian tadi. Kemudian yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Menurut saya, Dino dikuatkan dengan keyakinan yang telah diterapkan di dalam sekolah, yaitu apa? Keyakinan bertanggung jawab. Jadi apa yang telah dilakukan oleh siswa selama di sekolah, maka dia juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu. Nah, untuk Anto, bagaimana Ibu Suti menguatkan Anto? Anto di sini tadi sebagai korban, menguatkannya yaitu dengan cara bagaimana mau menerima dan memaafkan dari kesalahan temannya, di mana Dino tadi sudah mau untuk bertanggung jawab menyelesaikan dari permasalahan yang telah dibuat. Jadi saling menerima dan memaafkan. Nah, untuk yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, nilai kebajikan, keyakinan sekolah yang dituju di sini adalah bertanggung jawab. Jadi siswa yang memiliki masalah atau membuat suatu permasalahan ini diminta untuk bertanggung jawab memperbaiki masalah yang dilakukan dengan menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Contoh tadi di sini bahwasannya Dino akan memperbaiki permasalahannya dengan cara menjahit kancing baju milik Anto dengan bantuan dari guru tata busana, dan Dino menyanggupinya. Jadi mungkin seperti itu Pak Imron dan Bu Rizka. Mohon koreksinya dari Bapak Ibu. Itu yang terbesit di dalam hati saya, tidak perlu diungkapkan, sudah tahu. Tepuk tangan dulu. Monggo Bu, kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Diskusi untuk kasus tiga-tiga sudah selesai. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi dari ketiga kasus tadi kita sudah mengetahui posisi kontrol apa yang bisa kita lakukan di sekolah atau di kelas. Jadi mulai dari penghukum tadi, terus membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Nah, demikian sajian dari kami, diseminasi budaya positif di SMA Negeri Unggul Sari. Nah, untuk sebelum kami tutup, kami ingin ada yang memberikan refleksi atau umpan balik kepada kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Mungkin bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya dan pembelajaran apa yang diperoleh setelah mengikuti diseminasi ini. Monggo, silakan satu orang saja. Langsung bonus. Monggo Bapak Ibu. Ini yang paling saya dulu.
bagaimana seorang manajer itu bisa mengorganisir, ya, sehingga permasalahan yang utama itu betul-betul bisa diatasi dulu, ya. Dari kasus itu permasalahan utamanya apa? Itu yang harus dicarikan solusi dulu, ya. Nah, kasus kalau di sekolah itu memang adalah kasus utamanya adalah pembelajaran bagaimana itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jangan sampai terjadi ini tadi contoh yang ketiga, pertengkaran antar anak. Nah, itu betul-betul harus diatasi dulu sebelum kita itu melangkah misalnya mau mengambil hal-hal yang sifatnya peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, itu belakangan. Kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya percekcokan, pertengkaran antar teman, antar siswa, apalagi sampai ada guru, itu betul-betul harus diatasi dulu, diselesaikan dulu. Jadi kasus yang terkait dengan kesejahteraan dan sebagainya itu belakangan. Kiranya demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Syahul. Waalaikumsalam. Acara doa untuk menutup kegiatan hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat, yang lebih penting lagi bernilai ibadah untuk kita semua. Amin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelum doa, Bapak Ibu, kami kemarin sudah koordinasi dengan beberapa teman bahwa kita insya Allah pada hari Jumat itu akan mengadakan santunan pada anak-anak yatim. Hari Jumat depan ini persis tanggal 10 Muharram. Ini sebagai salah satu wujud dari mengamalkan ajaran agama. Ini juga salah satu wujud dari visi kita, pendidikan kita adalah iman, takwa, dan akhlakul karimah. Nah, ini juga mari kita gerakkan semuanya. Dari diri kita juga mungkin ada sebagian rezeki yang bisa kita satu padukan nantinya, mungkin juga anak-anak didik kita, sehingga paling tidak di momen itu kita niat ibadah kepada Allah, ingin membantu nasib anak yatim agar mereka ada kebahagiaan di dalamnya. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridha dari Allah SWT dan kegiatan dokumentasi ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.